Selamat pagi pendengar KPFM. Dan ini udah masuk di interval kedua. Seperti Shirley janjikan di awal tadi bahwa hari ini setiap Rabu kita akan berbincang-bincang seputar keuangan dan investasi. Langsung bersama Mas Ryan Filbert, seorang praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional. Hari ini kita akan bahas tentang cara memiliki passive income di tahun 2022. Wow, selain bekerja, ini salah satu cara menghasilkan uang adalah tentunya dengan memiliki passive income. Ada yang sudah tahu tentang passive income? Apa itu sih passive income? Langsung kita tanyakan ke Mas Ryan Filbert. Selamat pagi Mas Ryan. Ya, selamat pagi Mbak Shirley dan juga kepada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Sehat Mas? Sehat. Pastinya hari ini cerah, udah kemarin hujan badai, hari ini cerah. Kebalik sama balik papan. Kebalik ya? Iya. Oke. Ini tema kita pagi ini cara memiliki passive income di tahun 2022. Ada ya sebagian pastinya belum ngerti, belum tahu, belum pernah dengar. Mungkin baru dengar yang namanya passive income itu apa sih Mas? Iya, jadi kalau kita bicara mengenai passive income ini ada beberapa yang kenalnya justru dari mungkin MLM, lalu investasi bodoh. Akhirnya dengar kata-kata passive income mungkin rada takut gitu ya. Terus juga kok ya berarti kalau passive income itu kok mungkin lebih ke hal yang negatif. Sebenarnya tidak. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam hidup itu ada dua hal. Tentunya pasti akan ada lawannya gitu ya. Kalau ada yang namanya aktif, maka ada yang namanya pasif. Yeah. Kalau active income itu adalah ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan dan kita mendapatkan uang, maka itu disebut dengan pendapatan aktif. Yeah. Jadi kalau misalnya hari ini Anda hanya ada di rumah tidur-tiduran aja tapi nggak punya duit dan nggak bisa dapat duit ketika Anda tidur, karena Anda nggak kerja kecuali tidur, kecuali Anda ini kerjanya adalah tukang ngetes spring bed ya. Kalau tukang ngetes spring bed ya tidur dapat duit gitu ya. Tapi kita kan tidak punya pekerjaan yang sebegitu menyenangkan tidur dapat duit ya. Nah jadi ketika kita ternyata di rumah saja dan tidak mendapatkan uang, maka kita boleh dibilang tidak memiliki passive income, tapi hanya memiliki active income. Kenapa? Yeah. Karena dengan bekerjalah kita mendapatkan uang. Betul. Itu pertama. Nah, lalu kalau gitu passive income betul ya, berarti tidur dapat duit dan benar-benar tidak melakukan pekerjaan yang kita lakukan, tapi kita bisa mendapatkan uang. Yes, betul. Itulah yang disebut dengan kondisi passive income. Nah, jadi ketika kita bicara, kalau gitu apa gunanya kita harus pikirin mengenai passive income? Gak usah dong, ya kan? Ada yang namanya active income. Jangan lupa loh, bahwa dalam kehidupan kita ini entah di suatu masa, di suatu waktu, itu ada kondisi kita tidak bisa lagi untuk bekerja. Yeah. Entah karena usianya sudah plafon, karena kan ya ada namanya tempat kerja itu kan, oh ya kamu ini usianya 55 ya, di sini paling lama bekerja. Loh, Ryan nggak apa-apa dong dengan yang namanya kita nggak kerja sama orang kan kita bisa bikin usaha sendiri. Iya betul. Tapi apakah kita bisa leluasa menggunakan waktu kita? Iya. Berarti kan ketika kita bisa financial freedom, biasanya orang passive income itu kata-katanya adalah financial freedom, adalah kebebasan finansial. Yeah. Karena ketika dia mau pergi bekerja dan lagi malas, itu kan sebenarnya dia akan tetap pergi kerja gitu. Aduh, saya ini lagi malas kerja, tapi karena saya ini sudah dibayar, karena saya ini ada pekerjaan yang harus saya selesaikan, saya pergi bekerja. Kadang-kadang orang juga punya keinginan untuk, saya boleh nggak sih cutinya panjangan dikit, kan gitu ya? Iya. Berarti dia tidak memiliki financial freedom. Kenapa? Karena dia masih diatur sama uang yang harus dia dapatkan. Yes. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai passive income dan financial freedom, itu berarti dia punya kendali atas apa yang dia mau kerjakan. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa kamu bekerja? Oh, saya ini karena kepingin ngisi waktu luang. Wah, ini berarti sudah ciri-ciri financial freedom. Iya. Gitu ya. Saya juga bingung kenapa saya hari kerja. Tapi ya karena saya daripada nganggur di rumah, ya boleh juga lah kerjanya. Keren juga gitu ya. Oke, jadi ya financial freedom kadang juga harus kita pikirkan imbangi dengan yang time freedom. Jadi artinya adalah kebebasan kita mengatur waktu. Iya. Saya kemarin baru saja ketemu dengan orang yang mungkin sudah cukup bukannya kaya, dia memang kaya karena pernah menjadi
menteri juga, lalu juga pengusaha juga gitu ya. Dia bilang, Mas Ryan kalau misalnya pergi ke Eropa gitu ya, jangan cuma 2 minggu. Dia bilang, loh kenapa? Saya kan memang belum pernah pergi ke Eropa ya. Karena pertama kali yang saya habiskan pertama Asia dulu, tapi Eropa itu belakangan. Nah, dia bilang kalau pergi ke Eropa itu jalan dari Turki, Mas. Lah terus gimana Pak? Iya jalan terus nyusur. Berapa lama? Ya 2 bulan. Lalu 2 bulan bagaimana caranya kita bisa dipecat orang? Benar nggak? Iya. Nah, makanya, jadi kalau kita punya goals-goals yang terikat dengan waktu, goals-goals yang terikat dengan uang, itu coba kita pikirkan sebelum kita masuk 2022 ini sesuatu yang worth untuk kita, sesuatu yang sangat ada dampaknya. Kalau kita itu pikirkan mulai hari ini, apakah saya sudah memiliki passive income dalam hidup saya? Nah, itu harus kita pikirkan. Kenapa? Karena dari pengalaman saya pribadi ya, menciptakan passive income itu lebih susah di awal daripada mencari active income. Iya, betul. Active income ini sebenarnya secara mungkin ada bilang gini, oh enak aja ngegampangin, saya nyari pekerjaan susah loh. Iya betul, oke. Tapi once sudah dapat ya sudah gitu loh. Nah sekarang kalau yang namanya active income itu juga kita bisanya melakukan segala sesuatu itu dibayar dan kita mendapatkan uang. Ini kan sesimpel itu, bener nggak? Iya. Nggak sesimpel itu, right? Saya juga lagi susah cari kerjaan. Iya, tapi tetap saja sebenarnya kunci dasarnya once kita sudah ketemu, kita bisa jalankan. Passive income itu kadang-kadang tidak bisa seperti itu. Passive income itu memang perlu dibangun dari awal. Karena sebenarnya kendaraan untuk passive income itu bukan cuma satu, ada banyak. Nah, jadi penjelasannya sampai di situ dulu, Mbak Shirley. Jadi kalau misalnya passive income belum kita punya, kita belum tidur pun dapat uang, dan kita tidak memiliki kebebasan waktu mengatur waktu kita sendiri, maka sebenarnya kita belum ada namanya passive income dan freedom itu sendiri, financial freedom dan juga time freedom. Seperti itu. Jadi betapa pentingnya yang namanya passive income ini, toh dijalankan sambil kita active income, it's okay aja sebetulnya ya Mas Ryan. Nah, itu bagus. Jadi pemikiran ini menarik nih. Mbak Jen bilang, loh ya mestinya it's okay dong kita ngejalanin active income tapi sambil kita ngebangun passive income pelan-pelan. Betul. Ini yang harus dipikirkan dengan benar. Banyak orang bilang, loh kenapa orang saya masih mampu kerja kok? Kenapa saya harus bisa mikirin namanya passive income? Orang saya masih kuat. Iya. Kita kadang-kadang terlalu ngerasa bahwa waktu ini hidup sangat panjang. Kita terlalu ngerasa hidup ini terlalu panjang. 5 tahun itu cepat loh. Iya betul Mas. Orang belum selesai apa loh. Ini kok kayaknya sudah mau pemilu lagi gitu. Berarti cepat sekali. Nah kalau misalnya kita tidak mempersiapkan jauh-jauh hari, maka ingat saya selalu bilangin bahwa prinsip dasar yang namanya keuangan, prinsip dasar keuangan itu sebenarnya faktor bagi loh. Iya. Kok faktor bagi begini? Saya mau mempersiapkan uang 10 juta. Lebih enak saya persiapkan dalam waktu 10 bulan atau saya perlu siapkan dalam waktu 10 hari? Ya kalau ditanya, loh Mas Ryan kamu perlu uang 10 juta. Kalau punya waktu 10 bulan, maka saya 10 juta bagi 10 bulan. Berarti sebulan 1 juta. Iya. Berarti satu hari berarti adalah 1 juta dibagi 30 hari kan gitu ya? Iya. Nah, sekarang kalau saya 10 juta disiapkan dalam waktu 10 hari, silakan 12. Berarti 1 hari mesti disiapkan 1 juta, betul nggak? Iya. Lah, apalagi kalau perlu 10 juta mesti disiapin dalam waktu 10 jam. Betul nggak? Iya, betul. Nah, passive income itu ya bicara mengenai faktor pembagi waktu. Jadi kalau kita sadar, oh ternyata kita ini kepingin punya kebebasan finansial itu ketika usia kita 40-an atau usia kita 50-an. Dan sekarang usia kita masih ABG, 20 tahun, ya kan? Oh mantep, faktor pembaginya gede. Terus sekarang usia saya sudah 39, saya mau passive income 40 tahun. Ya udah tinggal 1 tahun mesti ngejar. Begitu. Oke. Iya kadang nih yang namanya passive income orang nganggap sepele, tapi padahal impact-nya itu luar biasa di masa depan terutama ya Mas Ryan. Betul. Jadi pertama orang nggak kepikir bagaimana cara memulai, cara mencari passive income. Yang kedua adalah orang tidak sadar bagaimana impact-nya, karena dia merasa sama saja. Nah, kita sudah bicara mengenai aktif menuju pasif ya. Tadi kan kita sudah pemahaman aktif pasif. Pertanyaannya, caranya bagaimana memiliki passive income? Yes. Itu caranya, betul kan? Caranya memiliki passive income itu hanya ada 2 jalan. Dibagi menjadi 2 jalan besar, yaitu kita berbicara mengenai sektor real. Sektor real itu adalah usaha yang dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara mengenai jembatan antara pasif ke aktif ke pasif gitu ya. Nah,
aktif ke pasif itu ada dua jalan saja sebenarnya, yaitu dalam sektor real, yaitu dalam hal yang kita lakukan sehari-hari, atau kendaraan pasar modal. Kita singkirkan dulu pasar modal, karena beberapa orang susah untuk membayangkan, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bahas itu sampai. Ini kan sampai sesinya sampai interval ke-10 coba, enggak ya? Okay. Jadi begini, kalau kita bicara mengenai kita punya bisnis lah, katakanlah kita punya dagang warung gitu ya, warung atau rumah makan kecil, itu kan berarti sebenarnya kadang-kadang kita jadi kasirnya, kita jadi pramusajinya, kita jadi kokinya, kita jadi bagian pokoknya segala-galanya kita. Nah, jadi sebenarnya kalau itu dilakukan terus, itu namanya punya active income. Yes. Kenapa? Karena kita melakukan itu dan makanya kita mendapatkan uang. Nah, sekarang gimana kalau semuanya itu saya bayar koki, lalu saya ada pramusajinya, lalu ada kasirnya, ada semuanya. Saya cuma tinggal bayar aja. Misalnya sudah besar pendapatannya, berarti sudah saatnya bukan saya aja yang bekerja, tapi saya serahkan kepada orang lain. Iya. Berarti situ sudah mulai terjadi pasif dong. Iya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya dari pasif menjadi lebih pasif income, atau mungkin orang suka bilang sebut dengan massive income. Pasif income tapi yang besar. Caranya saya buka cabang. Ya dong? Cabang saya lakukan dengan cara yang sama. Lalu bagaimana caranya lebih lanjut lagi? Saya bukan buka cabang saja, tapi saya membiarkan orang lain menggunakan merek saya. Kan lama-kelamaan kalau saya buka cabang 10, orang jadi tahu dong. Bagus sekali nih, ya kan? Saya berarti udah berkembang merek saya. Betul, SOP-nya dari saya. Resepnya dari saya nih, resep paling topnya dari saya. Franchise ya, Mas? Franchise, betul. Itulah kondisi kita membuat segala sesuatu dalam bisnis kita. Itu dari aktif berubah menjadi pasif, itu transisinya kayak gitu. Oke, sekarang Loren, kalau yang kayak gitu saya nggak punya bisnis, saya kerja tiap hari. Berarti saya tidak bisa pasif income, kan bisa begitu ya? Karena orang kalau kerja di kantor tiap hari, masa dia bisa bikin warung, kan nggak bisa. Iya kan? Oke. Nah, sekarang gimana caranya kalau saya ternyata orang yang bekerja? Oh bisa, kita gunakan kendaraan pasar modal. Bisa kendaraan pasar modal. Kita bisa punya saham, kita beli saham di Bursa Efek Indonesia. Totalnya saham yang kita bisa pilih untuk kita beli, totalnya per hari ini kurang lebih 756 saham di Bursa Efek Indonesia. Wow. 756 itu adalah saham-saham perusahaan besar di Indonesia loh. Ya sebut aja perusahaan otomotif, perusahaan untuk produksi pasta gigi, lalu juga untuk perusahaan untuk fashion di Indonesia, teknologi juga ada, farmasi yang hari ini diuntungkan juga, dari sektor yang diuntungkan, itu bisa kita miliki. Loh, benefit apa ketika saya punya perusahaan itu? Ada dua. Satu, kalau perusahaan tambah hari tambah bagus, berarti harga sahamnya makin hari makin mahal karena semua orang ingin punya. Yang kedua, kalau misalnya dia untung setiap tahunnya, itu akan selalu membagikan keuntungan buat kita. Betul. Artinya kan kita tidak perlu mengontrol perusahaan itu, kita tidak perlu mengontrol stok barang dari si farmasi itu dan masker-maskernya, betul nggak? Nah, itulah yang disebut dengan kondisi passive income. Dan tinggal kita berhitung dengan faktor pembagi ya. Oh, saya itu kepingin punya yang namanya passive income 1 juta. Oh, dividennya ternyata 100.000 umpama. Ya sudah, berarti saya perlu punya 10 kali lipat. Saya bisa beli terus. Dalam jangka waktu tertentu kan lama-kelamaan akan tercapai. Betul. Jadi sebenarnya kondisi yang namanya passive income itu, kalau kita sudah sadar kita perlu. Iya, siap. Ini banyak cobaannya pagi-pagi ini, luar biasa. Ini berarti membuat kita harus sadar bahwa ini biasanya yang banyak cobaannya ini adalah sesuatu yang memang sangat diperlukan. Gitu ya, Mas ya? Iya, baik. Saya lanjut ya. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa ada keperluan dan kita melihat bahwa aktif dan pasif ini adalah sebenarnya kalau dibilang mana yang lebih penting, ya kalau orang bilang saya mau pasif income tapi nggak pernah punya aktif income, ya mana mungkin. Ya kecuali cara paling gampang adalah menikah dengan orang super kaya, ya pasti langsung auto punya pasif income, tapi tetap punya upaya kan. Gimana caranya bisa mau dilamar sama yang aktif income-nya besar luar biasa dan orang kaya itu, betul nggak? Iya betul, Mas. Jadi memang pada akhirnya kalau dari saya pasif itu perlu disadari, memang itu ada. Kadang banyak orang, ini mah bohong lah, ini mah paling jualannya MLM doang, karena MLM atau
perusahaan-perusahaan yang merekrut orang itu kadang-kadang membuai mimpi seseorang dengan cara seperti itu. Sehingga ada beberapa orang yang saya temui itu suka negatif berbicara mengenai passive income. Harus dibenarkan dulu pemahaman itu. Ya seperti yang tadi, interval pertama sih, kita udah punya interval sendiri. Ini udah interval 3 nih gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah ternyata ada 2 jalan. Jalannya adalah bisa menggunakan sektor real, entah dengan bisnis Anda hari ini, tapi tidak semua orang pasti punya bisnis. Nah, itu kita bisa gunakan yang namanya pasar modal. Ya, sesimpelnya memiliki saham. Tinggal kita menggunakan faktor pembagi, selesai sudah. Ngomongnya gampang, ngejalaninya sih boleh dicoba. Seperti itu. Oke, itu sektor real. Ada 2 kata Mas Ryan. Satu lagi? Pasar modal. Yang tadi beli saham tuh pasar modal. Membeli saham, membeli reksadana, itu sektor pasar modal. Atau misalnya beli obligasi negara. Nah, itu juga salah satu sektor bagian dari pasar modal. Nah, mungkin yang rada-rada konvensional, nabung di bank. Cuma kalau nabung di bank, nungguin dari bunga bank, deposito, itu dengan kondisi hari ini akan lumayan lebih berat karena suku bunga bank lagi rendah. Dan artinya uangnya yang harus diinvestasikan, uangnya harus tabung semakin banyak. Iya dong. Kalau saya dapat 100.000 dari 100.000, berarti kalau saya ingin dapat 200.000, saya harus dari 200.000, kan begitu dong? Iya, betul. Iya, jadi secara otomatis akan jadi lebih berat. Jadi sebetulnya punya passive income ini benar-benar bisa dijalankan dengan active income kita, begitu ya Mas Ryan ya? Kalau orang belum punya active income tiba-tiba mikirin passive income, maka agak sulit. Kemungkinan besar dia harus dengan upaya yang tinggi sekali. Iya dong, kalau misalnya contoh, misalnya gini, saya ingin punya passive income dari mana? Dari royalti. Royalti itu kan hak kekayaan. Misalnya saya nulis buku, saya misalnya penyanyi, itu kan royalti dong. Berarti kan dia sebenarnya ada suatu upaya aktif, yaitu apa? Nulis buku, nulis lagu, ngorbitin lagunya, ngorbitin bukunya. Itu kan berarti perlu upaya juga kan? Jadi ya boleh aja mau dimulai dari pekerjaan yang menghasilkan uang lalu saya investasikan, atau mulai dari yang upaya tinggi untuk menghasilkan suatu passive income, itu royalti itu sendiri seperti tadi. Jadi ini ya Mas ya, tipsnya untuk bisa menjalankan passive income ini gimana Mas Ryan? Ya baik, yang pertama itu adalah kita harus punya penghasilan. Berarti penghasilan kita itu harus ditata dan dikelola. Kalau ternyata penghasilan kita masih berantakan, perginya kemana nggak jelas. Saya akan habiskan terus hari ini, ya boleh, tapi akhirnya pasti nggak akan pernah punya passive income. Karena passive income itu kan adalah mengambil dari uang aktif kita, diinvestasikan pada sesuatu. Ya dong, saya mau beli saham, ya kan berarti saya menyisihkan uang saya, lalu saya belikan saham, kan seperti itu ya? Nah, itu berarti kita harus mengenal konsep perencanaan keuangan. Di awal harus punya perencanaan keuangan. Uang saya 100%. Bagaimana uang 100% ini? Akan saya habiskan untuk jajan. Udah, berarti itu kan active income habis kepada konsumsi kita sehari-hari ya? Betul. Nah, sekarang kalau saya punya active income, bagaimana caranya? Saya harus saya sisihkan untuk investasi. Ya kan, jadi otomatis jadi ada duitnya. Nah, kalau sekarang semuanya selalu dihabiskan, secara otomatis ya nggak mungkin akan ada sisanya. Nggak mungkin akan terbentuk passive income ya, kecuali yang tadi itu yang menikah sama orang kaya ya, atau tiba-tiba ada dari bangsawan Inggris, kamu ini adalah keturunan terakhir dari bangsawan Inggris ABC ya. Tiba-tiba jadi orang kaya gitu, tapi apa iya ya? Sudah tes DNA tidak punya keturunan bangsawan Inggris misalnya, bagaimana? Jadi nggak mungkin. Jadi harus punya active income, terus dan dikelola, ditata. 50% harus saya investasikan di kemana. Nah, tinggal kita setelah kita punya, kita mesti atur. Kita mesti arahkan ke sini. Kita arahkan ke sini. Ya pertama kali yang paling gampang itu passive income ya. Kalau misalnya kita mau mengelola uang sehingga muncul passive income, mulai aja coba dengan yang namanya saya akan coba mulai dengan deposito. Deposito kan secara gampang semua orang bisa bayangin, pergi ke bank buka deposito dan selesai kan. Jadi ke situ dulu saja. Nanti mulai dari situ tingkatkan. Saya kayaknya kepingin yang namanya punya surat hutang negara, kan aman ya. Suku bunganya imbalnya lebih tinggi ya, saya pindahkan ke sini. Saya kayaknya pengen juga nih punya saham, baru geser ke saham. Kira-kira begitu. Jadi seperti itu ya Mas ya. Gampang aja sih sebenarnya, kalau mau ya asal mau aja dulu gitu ya Mas ya.
Ya semua kalau nggak mau, semua diawali dengan nggak mau, nggak akan jadi apa-apa juga. Apakah kamu mau makan nggak mau? Ya berarti kan nggak mungkin kita kasih bilangin makan juga nggak mungkin. Oke, jadi ada satu statement tentang passive income, gimana Mas? Ya, ada kata-kata yang menarik dari kakek saya ya kan, kenal juga kakek. Warren Buffett itu kan salah satu investor besar di dunia, ya kan. Dia benar-benar orang yang bisa melipat gandakan uang dari investasi saham. Dia mengatakan bila kita tidak bisa mendapatkan uang ketika kita tidur, maka kita akan bekerja sampai kita mati. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan uang dalam keadaan kita tidur pun dapat duit gitu ya, ya kita akan bekerja sampai mati. Nah, passive income itu ya tidur dapat duit. Nah, kalau misalnya pada hari ini Anda sama sekali tidak punya passive income, ya siap-siap Anda kerja sampai Anda mati. Waduh, serem juga ya Mas. Oh iya, pasti serem. Lebih serem lagi adalah orang yang dengar ini dan tidak mulai nyari passive income mulai hari ini, ya itu lebih serem lagi. Semoga saja dengan obrolan kita ini benar-benar bisa memacu pendengar KP untuk punya passive income ya Mas Ryan ya. Iya betul, siap. Oke. Mas Ryan, thank you untuk tipsnya, share-nya pagi ini. Sukses aktivitasnya, sehat selalu Mas Ryan. Iya, sama-sama. Selamat pagi Mas Ryan. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.